warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Husna, yang alhamdulillah sore ini banyak yang hadir. Berarti ada peningkatan setelah Ramadan. Nah, berhasil tuh Ramadannya, ya. Banyak yang hadir. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya pas sedang acara musyawarah dekat Grand Zuri. Acaranya belum selesai, saya mengejar. Alhamdulillah terkejarlah wirid habis asar. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sore yang berbahagia ini, kalau bagi saya ini kajian pertama setelah Ramadan. Mungkin sudah dibuka sebelum-sebelumnya. Jadi pas bulan Januari saya di WA oleh Ibu Ketua, sore ini kita ngaji. Jadi karena nggak bawa apa tadi, langsung dari hotel saya ke sini. Jadi nggak bawa kitab. Artiannya kajian kita hari ini lebih bersifat pengantar saja. Nah, pengantar setelah Idul Fitri kita belum ketemu. Tentu saya terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Apa maknanya itu? Baik secara lahir ataupun secara batin. Karena banyak hari ini orang maaf lahir saja, batin belum. Ya. Padahal dia katanya sudah saling memaafkan. Karena makna dari kata maaf itu adalah lepaskan. Apa yang dilepaskan Ustaz? Sakit hati. Apalagi yang dilepaskan? Buruk sangka. Apalagi yang dilepaskan? Dendam. Maaf lahir batin kita ya Bu, ya. Ibu maafkan ya. Kita saling memaafkan ya Bu, iya. Pas ibu itu tabir, ibu itu juga lagi katanya. Berarti belum lepas. Ustaz, kita saling minta maaf, iya. Pas Ustaz jadi imam, ya pula imamnya juga. Jadi hati itu belum lepas. Banyaklah yang seperti ini. Ada juga. Di luar memaafkan, tapi batin masih terasa, masih ada di dalam. Nah, ini yang tak boleh. Ini yang kita selesaikan. Supaya apa? Supaya batin kita ini tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang perlu kita jaga. Ketika Allah anugerahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, para ulama mengatakan arba'atul jauhar, arba'atul jawahir fi bani Adam wa yuwazziluhal arba'ah. Ada 4 macam yang sangat berharga yang Allah ciptakan di dalam badan kita. Berapa macam Bu? Ompel. Wa yuwazziluhal arba'ah. Tapi yang 4 ini tak ada nilainya dalam hidup kita, akan hilang nilainya oleh 4 macam pula. Jadi cara menjaganya apa Bu? Jangan lakukan yang 4 macam, karena saling berlawanan.
Yang pertama apa yang Allah berikan kepada kita? Al-haya. Ada namanya sifat malu. Itu beda dengan binatang, Bapak Ibu. Binatang kalau dia makan nggak pakai baju, malu nggak dia? Nggak ada malunya. Nggak ada malu. Tapi manusia Allah berikan sifat malu. Kira-kira malu ini penting atau tidak? Penting. Malu ini perlu nggak kita jaga? Penting. Cuma banyak hari ini orang yang malunya hilang. Apa contoh hilang malu tadi? Lajole kon naik borgol, pakai baju kuning, kasus kriminal, tapi dia pas di depan kamera senyum-senyum. Bahkan ada yang dada-dada. Berarti malunya sudah hilang. Jadi banyak hari ini manusia itu malu hilang, apalagi malu kepada Allah. Dan malu inilah diajarkan selama Ramadan ini, supaya kita malu kepada Allah. Nah, begitulah sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak buka aib kita. Kalau sempatlah Allah buka aib kita, karena kita semua punya kekurangan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya manusia disingkapkan isi hatinya oleh Allah, kalau sempatlah kita ini disingkap isi hati kita oleh Allah, maka manusia tidak akan salam pakai tangan, kata Umar, tapi mereka akan salam pakai kodam. Apa maknanya? Sempat ibu tahu isi hati kita semua, dibuka oleh Allah. Hati ibu ketua dibuka pula oleh Allah. Hati ibu dibuka. Kira-kira bantah atau tidak? Bantah. Kenapa? Tidak semua hati kita bersih. Dan itu normal. Kenapa? Kita diberi Allah sifat manusiawi. Apa sifat manusiawi itu? Ada senang, ada benci. Iya, Bu. Ibu ada tak senang sama orang? Ada. Ada nggak benci sama orang? Ada juga ya. Manusiawi. Senang dikeluarkan, benci dipendam. Nah, inilah sifat yang baik. Dihilangkan sifat benci kita, dimunculkan sifat sayang. Makanya orang tua dulu bagus nasihatnya. Meskipun yang di dalam itu harimau, yang dikeluarkan tetap kambing. Cara menahan hati pun apa? Berpahala, tahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti. Tahu tak Bapak Ibu? Setiap Nabi sholat, bukan dilempar lagi, Bu, diambil, disembelih onta. Tadi ada isi perutnya itu, Bu. Ada isi perut onta. Allahu Akbar. Nabi ruku. Diambil sama orang tuh, isi perut onta itu ditaruh di leher. Sakit hatinya tuh. Sakit. Ketika orang tadi sakit, Rasul bertanya, "Kamu nak nampak bapak tu mana dia?" Dia lagi sakit ya Rasulullah. Ayo kita jenguk. Masya Allah. Tahan tak seperti itu? Tiap hari, Bu, dicampakkannya sampah di halaman ibu. Tiap hari dia buang sampah. Sering kita sakit hati. Dia sering menyakiti hati kita. Ketika dia sakit, sanggup gak kita menjenguknya? Nah, ini luar biasa Rasulullah. Ini Rasulullah. Bagaimana dia tetap berbaik sangka kepada orang lain. Makanya ada 3 amalan yang dianjurkan dalam hidup ini. Mau Ibu berjanji melakukan? Tengok dulu Ustaz. Kamu jadi janji tak kuat nanti. Ada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kira-kira Ibu sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Berat jawab. Ada yang berani menjawab. Tengok dulu Ustaz, apa pertama?
anta'afwa man zalamaka, memaafkan orang yang telah zalim kepada engkau, memaafkan orang yang bersalah kepada engkau. Kalau kita minta maaf itu biasa tuh Bu, karena kita tidak ada masalah. Sallallahu ala Muhammad, jalan kita salam-salam. Kenapa mudah kita? Karena nggak ada masalah. Tapi ada satu yang sangat istimewa, apa tuh? Memaafkan orang yang zalim kepada kita. Masya Allah. Ini amalan yang sangat besar. Contohnya Rasul hijrah ke Taif. Sampai di Taif, Nabi mengira dia akan disambut sebagai tamu. Nabi kan hijrah ke Taif. Sampai di Taif, Nabi mengira dia akan disambut sebagai tamu. Rupanya tidak. Nabi diusir dari Taif, dilempar pakai batu sampai pelipisnya luka mengeluarkan darah. Malaikat pun datang. Hai Muhammad, kenapa penduduk Taif seperti itu kepada engkau? Coba engkau izinkan aku ambil bukit ini, aku lemparkan ke penduduk Taif yang telah mengusir engkau. Apa kata Nabi ketika itu? Innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu saya. Artinya bahwa Rasul memaafkan orang yang menzalimi dia. Bahkan di ujung apa kata Nabi? Ya Allah, kalau seandainya tidak bapak mereka beriman hari ini, aku berdoa kepada engkau, mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka beriman kepada engkau. Bahkan dibalas dengan apa Bu? Doa. Sanggup dah? Bisa tak Bu? Kalau bisa, kenapa bertahun-tahun tak sembuh-sembuh? Kenapa sampai bertahun-tahun tidak baikan? Berarti belum bisa. Tanda bisa itu apa Bu? Kita berbuat baik meskipun dia zalim kepada kita, meskipun dia bersalah. Bahkan dia doakan, kalau memang maknya seperti ini, cerewet, suka menyakiti orang, ya Allah, mudah-mudahan anaknya engkau beri hidayah. Ikut nak terbalik, mudah-mudahan dia sampai 7 turunan. Kan dulu tentu. La ilaha illallah. Jadi apa amalan yang paling utama yang dicintai Allah? Anta'afwa man zalamaka, memaafkan orang yang telah bersalah kepada engkau. Itu baru. Makanya Rasul mengatakan, seorang pemaaf itu tidak mendapatkan illal izzah, kecuali kemuliaan di sisi Allah. Karena Nabi sangat pemaaf. Kenapa kita tidak mau memaafkan? Kadang hanya gara-gara tanah, atau gara-gara tetangga yang mungkin tidak begitu besar persoalannya, tapi karena hati ini dasarnya tidak mau memberi maaf, tahan dah dia bertahun-tahun tidak saling berbaikan. Masya Allah, takut kita. Paham Bu? Bisa diamalkan yang pertama? Masih mudah, tidak susah. Maafkan orang kan tidak susah. Masuk yang kedua, yang agak berat lagi. Apa itu? Antasil man qata'aka. Antasil man qata'aka. Engkau menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskannya kepada engkau. Bisa Bu? Tidak Allah yang memutuskan, tapi siapa yang memutuskan? Inyo yang memutuskan. Terus siapa yang menyambungnya kembali? Kita. Kalau kita yang salah Bu, kita putus silaturahim ke dia karena kita salah, kemudian kita sambung, itu biasa. Kak, saya minta maaf. Oh ya, kata kakak tuh, dulu saya menyakiti hati kakak, maafkan ya Kak, saling maafkan. Inilah kita posisi adik di bawah dia umurnya di bawah kita tidak salah apa-apa,
tiba-tiba dia putuskan silaturahim. Ada jemaah yang tanya ke saya, curhat. Jemaah mana Ustaz? Jemaah di mana? Nah, itu banyak jemaah masjid ini. Dia WA Ustaz katanya. Ada orang yang fitnah saya. Biasalah konflik antar majelis. Ibu-ibu juga masalah. Ibu-ibu juga masalah. Ada orang yang memfitnah saya. Saya tidak pernah berbuat seperti itu. Tapi ada ibu-ibu yang memfitnah saya. Gara-gara fitnahan dia, banyak orang yang berburuk sangka kepada saya. Sampai-sampai dia tidak menegur saya. Berarti yang memutus silaturahim dulu siapa? Ibu tadi. Saya bacakan hadis tadi. Ibu ada amalan yang paling mulia. Apa tadi? Menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan silaturahim kepada engkau. Sanggup dan Aikoyoboi Ustaz. Agak berat ya. Nah, kita bukan salah, kita tidak salah, kita hanya di fitnah atau oleh hal-hal yang lain. Kita tidak salah. Dia yang bersalah, dia yang memutuskan silaturahim, tapi kita yang berusaha menyambung. Mulia atau tidak? Sangat mulia. Tapi jarang yang sanggup. Boy, ibu tuh aku berat. Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Memang berat, tapi balasan kemuliaannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit kita yang salah itu biasa, tapi dia yang salah, kita yang aktif untuk menyambung. Ini luar biasa. Mati-mati hidup dia. Baterai mungkin dia. Mungkin baterai. Baik. Lanjut kajiannya, Bu. Udah 2 hari amalannya. Pertama apa tadi? Memaafkan orang yang salah. Yang kedua, menyambung orang memutus. Yang ketiga, anta'ti man haramaka. Berbagi kepada orang yang tidak pernah berbagi kepada engkau. Apa maknanya di sini, Bu? Kalau saling memberi itu biasa. Kayak Ramadan kemarin, ibu antar dia kolak. Udah 2 kali, besok ibu antar pula. Itu biasa. Ini memberi kepada orang yang kikir kepada kita. Maka luar biasa. Dibanding menguji keikhlasan kita dalam memberi. Jangan muncul kata-kata nanti udah 5 kali saya ngantar hadiah ke rumahnya, kok tidak ada balasan? Asal percuma tuh. Kok tak ada balasan? Jadi dirusak amal tadi. Kalau itu bang kata sama abang, nggak usah kita kasih dia lagi. Berarti niat ibu memberi apa tadi? Tak dibalas, percuma. Inilah makna hadis ini, bahwa mengajarkan kepada kita ikhlas. Pas hari lebaran hari raya ibu pulang kampung, kasih THR. Akhirnya ngasih THR-nya milih-milih. Itu bapaknya tidak ngasih, kita nggak usah dikasih. Nah ini dah mulai. Kalau udah hitung-hitung seperti ini, berarti sifat ketiga ini tidak ada sama sekali. Atau biasa berbalas, ya kan banyak kita mengkaji seperti itu. Pas dia pesta, dihitung lagi itu. Waktu anak saya apa yang dia kasih dulu? Oh nggak datang, ya ada usaha. Ini mulai mengkaji kaji. Padahal Islam mengajarkan kalau memberi nggak usah diungkit-ungkit. Kalau betul-betul kita ikhlas, maka kita diajarkan tadi apa? Sesuatu yang sangat mulia tadi, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada engkau. Apa maknanya di sini? Tidak mengharapkan balasan. Memang murni. Kenapa seperti itu? Karena sifat manusia seperti itu. Baik kepada orang yang baik. Iya dah. Tidak akan
memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Berarti masih ada tingkat keikhlasan kita dalam beramal tadi. Nah, itu. Jadi kembali ke kaji awal, apa kajian kita tadi? Sifat malu. Apa yang menyebabkan malu seseorang hilang dalam hidupnya? Di dalam Nashihul Ibad tadi disebutkan al-haya yuwazziluhat tama. Yang bisa menghilangkan malu rupanya, Bu. Apa yang menyebabkan malu kita ini hilang? Sifat tamak. Tamak itu bahasa kitanya apa? Serakah. Menghalalkan segala cara asalkan dapat. Nah ini, apa tanda orang serakah itu? Apa tanda orang serakah itu, Ustaz? Tidak pernah merasa cukup. Padahal duitnya sudah banyak, kurang terus. Ada enggak yang seperti itu? Makanya hari ini banyak orang yang kaya tapi miskin. Karena itu kondisi zaman. Banyak orang yang kaya tapi miskin. Duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi selalu mengeluh. Mengeluh. Jadi berarti di sini apa? Ada sifat tamak di dalam. Ketika sifat tamak ini muncul, maka hilang sifat malu. Makanya dia tidak segan korupsi, menyuap, mengambil hak orang lain. Kenapa? Malunya sudah hilang. Na'udzubillah. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua, apalagi pemberian Allah yang sangat berharga dalam kehidupan kita, dinul Islam, nilai-nilai keislaman. Ibu muslim, marah kita ketika kita tidak disebut seorang muslim. Terus Ustaz, apa yang menghilangkan kemusliman kita ini? Hilang, Bu, Islam tadi. Gara-gara apa? Yuwazziluhal hasad. Yang bisa menghilangkan nilai-nilai keislaman dalam diri kita adalah sifat hasad. Apa hasad bahasa kitanya? Apa, Bu? Dengki, iri hati, buruk sangka, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau itu ada dalam batin kita, tidak berguna Islam sebagai agama kita. Karena Islam itu maknanya selamat. Apa makna selamat itu? Man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Selamat saudaranya sesama muslim, baik dari lidahnya ataupun perbuatannya. Karena orang dengki itu jarang orang selamat dari lidahnya. Apa contohnya, Bu? Dia buat rumah baru. Iyalah, buat rumah baru. Dia duitnya dari mana? Lidah lagi. Muncul sifat dengki. Dia beli mobil baru. Ya, dia beli mobil baru, tapi uangnya teman-teman mungkin dia piara tuyul gitu. Tuyul pun dilibatkan. Kenapa muncul sifat hasad tadi? Kenapa, Bu? Bisa menghilangkan nilai keislaman kita. Hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Al-hasadu ya'kulun narul khatam. Al-hasadu ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatam. Sifat dengki menghilangkan kebaikan kita seperti api membakar kayu bakar. Ibu ada depan rumah kayu ditebang. Kada apa namanya tunggu ya tuh. Coba ibu bakar. Kadang berhari-hari. Ujung-ujungnya apa nanti, Bu? Semuanya jadi abu. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di batin tadi, amal-amal yang ada di batin kita tadi, ketika muncul sifat hasad, itu dibakarnya pelan-pelan. Lama-lama hancur. Akibatnya apa? Apa akibatnya, Bu? Penyakit batin. Nah, itulah yang banyak sekarang penyakit batin. Penyakit batin muncul.
Akhirnya kita tidak tenang. Rupanya rahasia orang yang tenang tadi apa? Buang sifat hasad. Hasad di mana letaknya? Di hati. Sumbernya di hati. Gimana cara menghilangkannya Ustaz? Bersihkan sumbernya. Kalau ibu membersihkan air, tentu yang dibersihkan apa? Sumber air. Kok kotor kali air saya? Tengok pumpnya. Atau tengok yang keluar dari sumur bor tadi, bersih atau enggak? Kenapa sifat hasad ini muncul? Berarti hati tidak bersih. Gimana cara membersihkan hati? Zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah dapat menenangkan hati kita. Muncul sifat hasad, astagfirullah, zikir. Sering-sering baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, paham Bu ya? Nampak rumah orang bagus, alhamdulillah. Meskipun ibu enggak senyum, nampak alhamdulillah. Makan tanah ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, belajar dulu. Tetap ucapkan alhamdulillah. Belajar kita dulu. Lama-lama nanti terbiasa. Ya. Kita tengok dulu. Sumbernya dari mana tadi? Hati. Bersihkan hati tadi. Gimana caranya Ustaz? Rajin zikir. Rajin kita zikir kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah. Paham ibu hati lapang tadi? Lapang hati bapak itu. Bu, ada kabar hutang ibu begini. Kalau orang hati lapang tuh tanya, astagfirullah, paling diam. Bu, ada begini. Orang hati lapang apa dia Bu? Tidak langsung panik. Tapi kalau orang yang hatinya sempit, Bu, begini, atau makna. Jadi hati tadi apa yang membuat hati kita lapang, pikiran kita sehat? Yuwazziluhal ghadab. Yang bisa menghilangkan fungsi akal sehat tadi, sifat marah. Ibu pemarah atau enggak? Kalau pemarah, salahkan nanti, kenapa suami itu enggak senang sama saya Ustaz? Tengoklah dulu, suka marah atau enggak? Jangan-jangan kerja kita marah terus. Maka ulama tadi mengatakan al-ghadab yuwazziluhal ghadab. Sifat marah bisa mempersempit hati kita, bisa menghancurkan akal sehat. Sekarang resepnya gimana caranya Ustaz? Tapi orang yang kuat itu kata Nabi, orang yang bisa mengendalikan emosi, dikendalikannya. Inilah berhati lapang. Kalau ada anak, kita mau marah, bilangnya sama bang nanti aku marah sama abang nanti. Ya, ini bilangnya dulu gitu. Bisa Bu? Ini karena anak, ya bang, ini karena ada anak, jadi tahan dulu nanti. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, itu namanya pengendalian. Kalau orang tak terkendali itu mau anak di situ, kadang mau mertua di situ, la ilaha illallah. Tak ada bisa ditengok lagi. Mengamalkan, mudah-mudah saja. Mau Islamnya bagus, buang sifat dengki. Mau malunya bagus, buang sifat marah. Yang keempat, amal soleh yang ibu kumpulkan, pekerjaan baik, sedekah, puasa, zakat, apalagi taklim, baca Quran. Ini tuh aset apa namanya tuh? Aset akhirat. Kan ada aset dunia, tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Tabungan dunia di mana letaknya Ustaz? Di bank atau kalung godang yang ibu pakai itu namanya tabungan dunia. Ya Bu, ya kan tak nampak ada dalam jilbab kan? Tapi sebesar ini. Itu namanya tabungan dunia. Ada tabungan akhirat. Apakah tabungan akhirat itu? Amal soleh. Itu tabungan investasi ibu sudah banyak, tapi dia rupanya ada juga yang merusak. Apa yang merusak dia? Yuwazziluhal ghibah.
Yang menghancurkan investasi akhirat ibu itu apa? Menyebut aib orang lain. Kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu malah sambung ini. Udah sama aja. Jadi sangat mudah menghilangkan investasi akhirat. Udah capek kita mengumpulkan, contohnya ibu udah capek mengumpulkan emas. Ya, asal panen sawit beli emas. Asal dapat uang beli emas. Dapat dari suami beli emas. Zakat tidak dikeluarkan. Emasnya sudah banyak. Zakat tidak dikeluarkan juga. Ingat bu, emas yang dipakai itu tiba-tiba ibu pergi makan. Sampai makan tadi terus cekek sama orang nak mati bu. Contoh, kira-kira emas yang ibu pakai banyak itu untuk siapa? Untuk siapa bu? Kan paham bu. Seminggu bu, sebulan 2 bulan, emas yang dikalung tadi berpindah kepada orang yang usianya 20 tahun di bawah ibu. Jangan keluarkan zakatnya lagi. Ya, maka keluarkan zakatnya. Keluarkan yang dikumpulkan tadi. Ya, sekarang ibu ketawa nanti pas masak nasi ingat ibu. Iya juga kata Ustaz. Mati saya yang pakai. Ya. Kenapa zakat itu saya tekankan tadi? Kenapa saya bilang sama ibu? Karena meskipun yang mencari uang itu siapa? Bapak. Tapi yang pegang uang siapa? Nah, itu kuncinya di ibu juga. Ya. Bapak yang nyari uang, ibu yang pegang uang. Ibu yang pegang uang kan tahu itu per bulan lebih. Akhirnya dibeli apa? Kalung, beli emas untuk tabungan segala macam. Kalau ibu mati sebulan 2 bulan maka emas tadi berpindah. Tapi jangan habis ini pula marah-marah mulai bunda ya. Nanti datang suami sore-sore buat kopi. Dek, buatkan abang kopi ya. Tapi kiri jangan usah. Jangan usah lah bang. Tidak boleh juga seperti itu. Ya. Nah, jadi maknanya di sini jagalah amal soleh. Apa yang menghilangkan amal soleh tadi bu? Riba. Capek kita mengumpulkan emas, capek kita mengumpulkan investasi, sampai emas ibu berapa emas punya? Kira-kira ada 20 emas lebih ya? Lebih, ibu tuh sampai 20 sampai sekilo ya. Kira-kira yang sekilo tuh gampang. Ketika ibu jalan hilang dia. Mungkin dalam 3-5 menit bisa dihilangkan oleh Allah. Itu terasa kali itu. Sempat emas 20 emas hilang di jalan. Mau nggak mata ibu tidur malam? Terkena emas, mana emas lagi. Tapi giliran amal soleh kita cuek untuk menjaganya. Banyak yang cuek kita bu. Ya. Dari pagi kita kumpulkan baca Quran, baca ta'lim, bersedekah kita. Begitu gampangnya kita kadang-kadang hanya mengeluarkan satu kata mencemooh orang lain. Hilang semuanya. Cuma dengan satu kata. Kata apa tadi bu? Riba. Apa makna riba? Menggunjing. Menggunjing bahasa sekarangnya menggosip. Menggosip. Kenapa dia cerai? Itu aja. Oh begini. Ini asik. Padahal itu semua menggerogoti amal ibadah kita. Tidak ada nilai sama sekali. Hilang semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah yang 4 tadi. Hindarkan yang 4 macam sebagai penghancur. Apa yang bisa menghancurkan akal? Marah. Apa yang bisa menghancurkan sifat malu? Tamak atau serakah. Apa bisa yang menghancurkan Islam kita? Sifat dengki.
apa yang menghancurkan amal soleh kita? Menyebut aib orang lain. Mudah-mudahan bisa kita jaga. Ada yang bertanya silahkan. Nggak ada yang bertanya. Ada Bu yang bertanya silakan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Itu sebenarnya apa yang betul? Kadang ada kita dapat penjelasan katanya kalau emas perhiasan tidak wajib dizakatkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa emas perhiasan kita itu wajib dizakatkan. Jadi ini Dipakai atau tidak? Dijadikan perhiasan atau dijadikan tabungan? Ini beda Bu ya. Kalau letaknya di brankas bertahun-tahun, itu hiasan atau tabungan? Itu maknanya di sana kan ada memang untuk perhiasan. Berarti enggak kepakai ini. Kalau untuk tabungan maka dikeluarkan berapa Bu? 2,5 per kalau sampai nisab. Berapakah nisab emas? 20 mithqal. Berapa gramnya hari ini? 40 emas. Diuangkan berapa? Tergantung harga emas. 80 juta ya. 80 sampai 100 juta. Mengeluarkannya ya sekali, dia tidak terhitung sampai nisab sekali ini nisab. Tapi kalau perhiasan di sini dipakai atau tidak? Kalau jadi tabungan dia, maka dia terhitung zakat. Itu saja tadi. Beda dipakai untuk perhiasan itu seperti kendaraan. Wajib nggak zakat kendaraan? Nggak wajib. Wajib nggak zakat kebun? Sebetulnya ada istilah zakat profesi, zakat penghasilan. Kalau kami di ASN, PNS nama sekarang ya. Nah, di PNS di PNS itu kan gaji saya per bulan itu sudah dipotong oleh Basdan. Jadi gaji kami kalau di PNS sudah dipotong 2,5% dari gaji. Kalau seperti itu berarti setahun tidak wajib lagi zakat karena sudah dipotong per bulan. Ibu panen sawit 20 juta sebulan, boleh dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkan? Keluarkan upahnya, keluarkan pupuknya, keluarkan operasionalnya, berapa bersihnya. Paham Bu ya? Nah, dikeluarkan 2,5%. Itu disebut dengan zakat profesi atau zakat penghasilan. Apakah wajib? Memang ini banyak pendapat ulama. Banyak pendapat ulama. Tapi apakah salahnya kita bersihkan harta kita seperti itu? Kan banyak yang lawe sawitnya Bu ya Bu. Banyak punya kebun kan? Terima hasilnya, hitung nanti. Hitungnya gimana Ustaz? Keluarkan operasionalnya, keluarkan pupuknya, keluarkan, dan di zakat itu adalah hasil bersih. Keluarkan 2,5%. InsyaAllah berkahnya. Begitu. Paham Bu ya? Tergantung kita sebetulnya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini kajian kita. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah kita ada yang berangkat haji? Berapa orang Bu? 3 orang udah berangkat ya. Karena sekarang haji kan temanya ramah lansia. Jadi mayoritas haji sekarang banyak yang lansia yang berangkat. Itu kemarin tuh banyak yang pakai kursi roda. Inilah efeknya banyak yang nggak berangkat. Banyak yang nggak berangkat. Jadi cadangan sekarang sudah ada lagi cadangan untuk gelombang kedua.
yang insya Allah di 21 Juni nanti berangkat. Dan saya doakan juga alhamdulillah orang tua saya keluar untuk cadangan. Nah, dia udah agak gira kemarin manasik sudah selesai, tahu-tahu namanya muncul untuk berangkat tahun ini. Minta doa juga kepada ibunda semua, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hazinnya. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika ya Allah minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika ya Allah minal jubni wal bukhl ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibunda semua yang berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.